Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah summa alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini telah memudahkan kita semua untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab yang pada malam ini kita akan membahas tentang kitab Ad-Da' wa Dawa dengan tema pembahasan Darurat Dzunubi wal Ma'asi, dampak buruk dari dosa dan maksiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Tema malam ini adalah sebuah tema yang pendekatannya betul-betul iman. Ya. Karena kalau kita lihat, setelah saya baca beberapa pembahasan di sini, ternyata secara akal itu seringkali orang tidak percaya. Orang seringkali memisahkan antara hasil dengan maksiat, sehingga nampak orang lebih percaya tidak ada hubungannya dosa yang kita lakukan, maksiat dengan kita lakukan dengan prestasi kerja yang kita miliki. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alladzi in istamarat afsadud dunya al-'abdi wa akhiratihi. Karena sesungguhnya kata Ibnu Qayyim, jika maksiat ini terus tumbuh, artinya orang sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat dan tumbuh, kata beliau, afsadid dunya abdi wa akhiratahu, dia akan merusak kehidupan dunia seorang hamba dan kehidupan akhiratnya. Merusak kehidupan dunia dan akhiratnya. Fa mimma yanbaghi ayyulama anna adh-dhunuba wal ma'asi tadurru wa la buddah. Maka kata beliau, termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu pasti menimbulkan mudarat, menimbulkan kerugian. Tidak boleh tidak, itu pasti kata Ibnu Qayyim. Pertanyaannya, orang yang yakin, kita ketika bicara sesuatu yang pasti adalah bicara tentang sesuatu
yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, kepastian bahwa Al-Quran itu betul, ya. Maka melakukan maksiat, perbuatan dosa itu pasti berdampak buruk. Wa anna dharara fil qulubi qadaril sumum fil abdan ala al-ikhtilafi darajatiha fi dharar. Maka mudaratnya bagi hati, maksiat itu dan dosa itu mudaratnya bagi hati sebagaimana mudaratnya yang ditimbulkan racun kepada badan. Ini luar biasa sekali kata Ibnu Qayyim, mudaratnya maksiat, bahayanya maksiat kepada hati itu sebagaimana bahayanya racun kepada tubuh, yang tentu memiliki tingkatan berbeda-beda. Maka kata beliau, wa hal fid dunya wal akhirah wasyarrun wada'un illa wa sababu dzunub wal ma'asi. Adakah kehinaan serta penyakit dunia dan akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Ya, carut marutnya kehidupan ini adanya ketidakadilan, adanya begini, adanya begitu, semua karena keluar dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka kata ulama, salah satu penyebab gagalnya seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Wa nuqsanul yaqin. Lemahnya keyakinan. Orang kalau sudah tidak lagi percaya kalau dosa itu, maksiat itu akan merusak keluarganya, akan merusak usahanya, akan merusak semua tatanan kehidupannya, maka dia akan bermudah-mudah untuk melakukan semua itu. Padahal dampaknya serius. Dampaknya sangat serius. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dalam sebuah syairnya beliau mengatakan, syaqautu ila waqi'in su'al khifdi. Aku mengeluhkan jeleknya hafalanku kepada waqi'. Jeleknya hafalan kepada waqi'. Fa arsadni ila tarkil ma'asi. Kemudian apa nasihat sang guru Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i? Kata beliau, maka ia memberikan bimbingan kepadaku agar meninggalkan maksiat. Bukan dikatakan kamu mungkin belajarnya salah, metodenya salah, atau kamu begini-begini, tidak. Nasihatnya singkat, tinggalkan maksiat. Bukan metode belajarnya yang salah, bukan waktu belajarnya yang salah, tapi nasihatnya adalah tinggalkan maksiat. Sebagaimana dijelaskan oleh Qayyim rahimahullah, kemaksiatan, dosa itu bagaikan sebagaimana racun kepada tubuh. Artinya merusak betul. Ya, merusak betul. Maka beliau berkata, wa qala ila bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yuqtahu 'asi. Maka sang guru berkata, kemudian dia berkata, ketahuilah ilmu itu merupakan keutamaan, dan keutamaan Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya, kalau kita lihat, ya, kita baca bagaimana karya-karya ulama dahulu, ya, kitabnya berjilid-jilid itu dengan tulisan yang kecil. Secara akal nggak akan bisa, ya,
untuk menghasilkan karya yang demikian luar biasa yang sampai saat ini menjadi rujukan para ulama saat ini. Kecerdasan yang sangat luar biasa, hafal sampai jutaan hadis, ratusan ribu hadis di luar kepala semua. Artinya secara logika tidak mungkin gitu. Kalau kita lihat dengan kondisi hari ini. Tapi karena bersihnya hati, niatnya yang tulus, maka sesuatu yang sulit menurut pandangan orang tetapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Andaikan kalau para ulama dahulu tersibukkan dengan ilmu-ilmu dunia, niscaya akan lebih hebat dengan penemuan yang ada pada saat ini. Tapi mereka tidak minat sama ilmu dunia. Karena dunia itu sebagaimana yang kita jelaskan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, dunia itu ibarat jari yang kau masukkan ke dalam laut dan kau angkat, itulah dunia. Kalau kita berandai-andai, kalau ulama dahulu mungkin bergelut dengan ilmu dunia, mungkin apa yang kita temukan hari ini sudah mereka temukan ribuan tahun yang lalu. Tapi mereka nggak minat dengan semua itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Takut ditimpa azab yang pedih yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tentang orang-orang dahulu itu bagaimana. Sifat-sifat orang dahulu itu sampai kata beliau, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kau akan temukan mereka adalah orang yang puncak ketakutannya itu sangat luar biasa sekali. Takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar takut betul. Maka beliau mengatakan di sini, وَمَنْ تَأَمَّلْ أَحْوَالَ الصَّحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَهُمْ فِي غَيَاتِ عَمَلِ مَعَ غَيَاتِ الْخَوْفِ. Bayangkan takutnya mereka, padahal mereka ibadahnya sudah, amalnya sudah luar biasa sekali, tapi takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa, sehingga betul-betul berhati-hati untuk tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, sehingga mereka tidak pernah merasa aman dengan semua amal yang demikian luar biasa itu. Nah, yang merasa aman dengan amal yang biasa-biasa itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa nahnu jama'na baina taksiri bal tafriti wal amz. Adapun kita, kata Ibnu Qayyim ini hidup kurang lebih 600 tahun yang lalu di zaman beliau. Adapun kita, kata Ibnu Qayyim, menggabungkan antara kelalaian dan kurangnya amal dengan rasa aman. Amalnya kurang, lalainya iya, tapi merasa aman. Beliau tulis kitab ini kurang lebih 600 tahun yang lalu. Bagaimana kalau beliau melihat kita hari ini? Ya. Maka Allah mengatakan, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
Maka nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan nasihat. Apa kata beliau? Bersikap pelan-pelan dalam segala hal itu adalah baik. Pelan-pelan dalam sehal itu adalah, kata beliau, kecuali dalam mengerjakan berbagai kebajikan demi meraih kebahagiaan akhirat di akhirat kelak. Tapi untuk urusan yang ini jangan pelan-pelan. Artinya semangat ibadah sebagaimana dijelaskan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Tapi dalam urusan ibadah gak ada pelan-pelan, segera. Jangan tunda-tunda. Artinya kebaikan-kebaikan yang sudah kita rencanakan, rencana kebaikan sudah kita susun, niat kita untuk beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena setan tidak akan membiarkan kita sukses untuk melakukan apa yang kita lakukan, yang kita ingin lakukan. Mereka tidak ingin kita sukses beramal soleh. Kata Ibnu Qayyim, setan itu la yufarriqu tarfata ain. Dia tidak akan berpisah dengan kita meskipun hanya sekejap mata. Maka menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda kebaikan-kebaikan itu beresiko. Resikonya gagal. Betapa banyak orang mau nunda pingin bangun malam, mau nunda sedekah, mau melakukan amal-amal tapi ditunda, datang bisikan-bisikan. Jangan, kamu masih muda. Jangan, yang orang kamu bantu itu sudah milik begini dan sebagainya. Maka kata Hasan al-Basri rahimahullah, beliau menasihatkan, bersegeralah, karena hidup kita ini sebenarnya adalah tarikan nafas demi tarikan nafas. Kata Hasan Basri rahimahullah, hidup kita ini bersegeralah maksudnya bersegeralah beramal soleh. Karena hidup kita ini sebenarnya adalah tarikan nafas demi tarikan nafas. Seandainya tarikan-tarikan itu dihentikan dari diri kalian, niscaya akan terputuslah amal-amal yang sedang kalian kerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, semoga Allah merahmati seorang manusia yang memperhatikan dirinya sendiri dan menangisi sekian banyak jumlah dosa yang telah dia lakukan. Kata Hasan al-Basri, artinya bahwa dosa yang kita lakukan hampir semua kita tak pernah. Tak ada yang satupun di antara kita yang tak pernah melakukan dosa, tak pernah melakukan maksiat. Hampir semua kita pernah melakukan semua itu. Tapi kata Al-Basri rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang manusia yang memperhatikan dirinya sendiri dan menangisi sekian banyak jumlah dosa yang telah dilakukannya. Maka ulama dahulu itu sibuknya apa? Sibuknya adalah terus beramal, meningkatkan kualitas amalnya. Artinya tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, niscaya kita akan berada dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pertanyaannya, bagaimana mengukur manfaat ini?
Kata ulama, ukur manfaat itu dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbang semua persoalan itu dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita akan tahu, oh ini manfaat, oh ini tidak manfaat. Tapi kalau timbangannya akal, maka kita akan tidak menemukan manfaat itu kayak apa. Tapi kalau ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka akan kelihatan mana yang tidak manfaat dan mana yang manfaat, akan jelas. Tapi kalau timbangannya pikiran kita, hawa nafsu kita, kebiasaan-kebiasaan lingkungan, maka kita tidak akan pernah menemukan apa manfaat yang sesungguhnya. Tapi kalau ditimbang dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka ini jelas. Oh ini manfaatnya, oh ini tidak manfaat. Timbangannya di situ. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tahun itu ibarat sebatang pohon, sedangkan bulan-bulan adalah cabang-cabangnya. Waktu-waktu adalah daun-daunnya, dan hembusan nafas adalah buah-buahnya. Barang siapa yang pohonnya tumbuh di atas kemaksiatan, maka buah yang dihasilkannya adalah hanzal, buah yang pahit dan tidak enak dipandang. Sedangkan masa untuk memanen itu semua adalah ketika datangnya yaumul ma'ad, yakni hari kiamat. Ketika dipanen barulah akan tampak dengan jelas buah yang manis dengan buah yang pahit. Ikhlas dan tauhid adalah sebatang pohon di dalam hati yang cabang-cabangnya adalah amal, sedangkan buah-buahannya adalah baiknya kehidupan dunia dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana buah-buahan di surga tidak akan habis dan tidak terlarang untuk dipetik, maka buah tauhid, maka buah dari tauhid dan keikhlasan di dunia pun seperti itu. Artinya orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hidupnya tenang, pasti hidupnya damai. Terasa betul keluarga yang di rumahnya tersibukkan dengan Quran. Ada yang sholat malam, ada yang ngaji, ada yang mungkin baca hadis, ada yang mungkin baca tafsir Quran. Pasti rumah itu akan nyaman. Meskipun mungkin beratap langit dan berlantai tanah, akan terasa nyaman. Tapi kalau rumah itu sepi dari baca Quran, sepi dari sholat, sepi dari amal soleh, maka rumah itu adalah tempat pertempuran dari penghuni rumah itu. Kelahi sini, kelahi situ, ribut sana, ribut sini. Kenapa? Karena hatinya semuanya panas. Masuk ke rumah dalam keadaan panas semua. Tapi saat orang di rumahnya itu baca Quran, di rumahnya ada sholat malam, ada mungkin baca ini, baca amal-amal sholat semua, nikmat rumah itu, terasa nyaman. Maka rumahnya orang beriman itu adalah rumah yang dalam ketenangan, dalam kedamaian. Maka Ibnu Qayyim di sini mengatakan tauhid. Apa kata Allah bagi orang yang istiqomah di atas tauhid? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bersedih, dia tidak akan takut.
Kenapa? Karena Allah mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi pelindungmu di dunia dan di akhirat. Kalau Allah yang sudah jadi pelindung, siapa yang bisa menghalanginya? Kalau Allah sudah melindungi keluarga itu dengan hadirnya Allah turunkan malaikat keluarga itu, maka niscaya keluarga itu akan tenang, akan damai. Kan Allah sendiri yang mengatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Allah akan turunkan malaikat. Nah, disinilah faktor penting adalah keyakinan. Kalau keyakinannya lemah terhadap hal ini, maka orang itu akan bermudah-mudah. Maka kata seorang ulama, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu caranya adalah jangan melalaikan dan jangan mengentengkan kewajiban-kewajiban agama. Jangan melalaikan dan mengentengkan. Artinya betul-betul kita berupaya istiqomah untuk ilmu yang kita tahu. Contoh masuk masjid, serius kita dengan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Saat membaca hadirkan hati kita, maka saat itu akan terasa betul kalau kita masuk masjid itu kita betul-betul butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berangkat dari rumah mau ke masjid, sudah ada apa yang akan kita minta kepada Allah. Apa persoalan kita yang akan kita adukan ke Allah nanti di masjid. Akan seperti itu orang beriman. Bukan kita datang ke masjid sekedar menunjukkan tuntutan formalitas, pokoknya selesai. Tapi ada yang kita inginkan saat kita masuk masjid. Makanya kita nggak boleh main-main. Semuanya serius. Habis sholat zikirnya serius. Karena semua kita punya masalah masing-masing. Ada yang mungkin masalah hutang, ada masalah keluarga, ada masalah pendidikan, ada masalah kerjaan, ada masalah ini, ada masalah itu semua. Maka seriuslah saat kita berada di sini semua. Maka kata ulama, jangan melalaikan dan meremehkan kewajiban-kewajiban agama, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hidup ini akan terasa indah. Makan dengan tangan kanan, Bismillah. Sebagian orang kan remeh aja makan, minum dengan tangan kiri. Masuk rumah kadang tidak peduli, mau bilang salam tidak bilang salam. Bilang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar rumah juga begitu. Maka terasa nikmat hidup ini kalau kita berada dalam kondisi seperti ini. Maka kata Ibnu Qayyim, adapun syirik, kedustaan, riya adalah pohon yang tertanam di dalam hati yang buahnya di dunia adalah berupa rasa takut, kesedihan, gundah gulana, rasa sempit di dalam dada. Karena Allah katakan sendiri, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang lupa kepada peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupannya sempit. Kalau Allah sudah menyempitkan, siapa yang bisa melapangkan dada? Tak ada yang melapangkan dada. Maka berupayalah kita untuk betul-betul dalam semua hal kita serius. Masuk masjid serius, keluar masjid serius, masuk kamar mandi serius, keluar dari kamar mandi serius, masuk rumah serius, semuanya. Karena Allah katakan, "Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana." Siapa orang yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh minta sama Allah, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa hidup ini terasa indah, terasa nyaman. Ya. Tapi kalau asal-asalan semuanya,
maka buahnya juga asal-asalan. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jikalau Allah ingin menjadi pelindung, jikalau Allah ingin menjadi penolong, jikalau Allah ingin memenuhi hajatmu, maka lakukan 4 hal. Apa kata Ibnu Qayyim? Yang pertama, lakukan semua ibadah itu dengan bin naskhi, dengan betul. Dengan betul. Artinya basis ibadah itu adalah ilmu. Ya. Ilmu. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, wasidq. Lakukan ibadah itu dengan jujur. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, wal ikhlas. Lakukan ibadah itu dengan ikhlas. Makanya yang terakhir kata Ibnu Qayyim, wal ijtihad. Lakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, serius, fokus. Baru akan buahnya itu ada. Karena setan gak mau kita ini serius. Ya. Setan gak mau kita serius. Maka seringkali lalai dalam zikir, lalai dalam ini. Maka tidak ada pilihan kecuali kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim, faman ladzi akhrajal abwayn minal jannah darul dzat darul ladzati wan na'imi wal bahjati wasyururi. Bukankah dosa dan maksiat yang membuat kedua orang tua kita, yakni Adam dan istrinya Hawa, dikeluarkan dari surga, negeri kelezatan yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan. Ada.
Baik, kita lanjutkan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan kedua orang tua kita, yakni Adam dan istrinya Hawa, yang Allah keluarkan dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan, wa ila daril alami wal ahzani wal masaib, yaitu menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah. Jadi dunia ini adalah tempat kesedihan, tempat penderitaan dan musibah. Makanya di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada orang yang bahagia sempurna, ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Wa man ladzi akhraja iblisa minal malakutis sama wa taradahu wa la'anahu. Bukanlah dosa yang telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit dan sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat. Maka coba kita renungkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan nasihat beliau ini menjadikan kita semakin berhati-hati dan semakin semangat untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Muqayyim rahimahullah, wa kana yastadu khawfu min itsnaitain. Sungguh Ali bin Abi Thalib itu paling takut kepada dua. Paling takut beliau kepada dua. Apa yang beliau takuti? Yang pertama adalah tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Beliau takut dalam urusan yang seperti ini. Yang kedua, wattiba hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini yang paling ditakuti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa beliau takut? Dikatakan oleh beliau, dikatakan oleh Muqayyim, dikatakan oleh beliau, tulul amali fayansil akhirat. Panjang angan-angan itu melalaikan akhirat. Angan-angannya ya panjang angan, apalagi kalau bukan pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Yang tidak jauh-jauh urusan dunia, urusan jabatan, urusan ini, urusan tidak jauh dari itu semua. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ini akan melalaikan seseorang kepada akhirat. Wattiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Dan memperturutkan hawa nafsu akan membuat dirinya terhalangi dari kebenaran. Ala wa inna dunya qad wallat mudabbiratan. Ketahuilah bahwa sungguhnya dunia telah kembali. Wal akhiratu muqbilah. Adapun akhirat itu sudah mendekati, mau datang. Artinya dunia ini pasti akan ditinggalkan. Ibarat orang dia mengantarkan kita, dia kembali. Artinya akan ditinggalkan. Adapun akhirat akan kita tuju. Akhirat akan kita tuju. Walikulli wahidatin ban. Keduanya memiliki anak. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat. Wala takunu minal abna'id dunya. Dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Karena dunia ini
pasti akan ditinggal. Maka lucu sekali kan kalau ada orang ulang tahun misalnya, panjang umurnya gimana? Tambah tua tambah dekat sama mati. Tambah tua tambah dekat dengan kematian. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Wala takunu minal abna'i dunya." Janganlah kau menjadi anak-anak dunia. Kenapa? Fa innal yawma 'amalun wala hisabun. Karena hari ini adalah amal, tidak ada hisab. Wahadan. Tapi kelak hisabun wala amal. Ada hisab tetapi tidak lagi ada amal. Maka kalau kita lihat bagaimana takutnya orang-orang dahulu itu, ya, takutnya mereka terhadap perjumpaan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul menunjukkan bahwa mereka itu adalah anak-anak akhirat. Ya. Anak-anak akhirat. Bukan anak-anak dunia. Artinya pikirannya, hatinya semuanya bagaimana menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih penting dari semua itu. Nah, di sinilah keyakinan. Makanya Allah di dalam surat Al-Baqarah yang kita baca di awal-awal surat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka konsepnya adalah kita berupaya betul untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak kita akan ngeluh terus. Kita akan mudah depresi, kita akan mudah stres, kita akan mudah begini dan begitu. Kenapa? Karena hakikat manusia memang seperti itu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan suka berkeluh kesah. Wa idza massahu syarru jazua. Jika dia ditimpa kesulitan, dia akan mengeluh, akan begini. Mungkin orang sekampung tahu dengan kesulitannya. Ngeluh ke sana, ngeluh ke sini, ngeluh ke sana. Wa idza massahu khairu manua. Tapi kalau Allah kasih dia kenikmatan, kemudahan, kebaikan, dia akan pelit. Illal ladzin, apa kata Allah? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu tidak akan banyak ngeluh, tidak pelit. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang betul-betul menjaga sholatnya. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir adalah wan nusuku wal khusyu'. Orang yang ketika sholat tenang dan khusyuk. Dan ini berat. Sampai Allah katakan apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha, kata Allah, lakabiratun, akan tetapi ini benar. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Lihat ayat selanjutnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yani orang-orang yang yakin kalau dia itu akan ketemu Allah. Berarti apa? Orientasinya adalah akhirat. Artinya kalau pikiran kita, hati kita tertuju kepada Allah, maka urusan dunia itu menjadi kecil. Urusan dunia itu menjadi sangat kecil.
Sebaliknya, kalau urusan dunia sudah menjadi tujuan hidup seseorang, maka dunia itu akan membuat dirinya ruwet. Akan membuat orang itu mengalami berbagai macam kendala dalam menata kehidupannya. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali bagaimana kita menghadirkan keyakinan ini. Karena hari ini keyakinan itu banyak sekali ternodai oleh akal-akal yang nakal. Memudahkan riba, memudahkan suap menyuap dengan alasan apa? Dengan logika semua. Padahal Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang tahu kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya dan Allah akan kasih rezeki dengan tiada diduga-duga. Orang yang tidak yakin kepada ayat, lemah keyakinan terhadap ini, maka dia tidak akan serius dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang yakin pada ayat ini, yakin kalau rezeki datangnya dari Allah, kemudahan urusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan serius di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelajar, dia akan serius belajar karena tahu kalau dia bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan mudahkan otaknya untuk encer, dimudahkan. Seorang pedagang, dia akan bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah karena dia yakin ketaatan kepada Allah akan dimudahkan urusan dagangnya. Keyakinan ini harus muncul dalam diri kita. Kalau ini lemah, maka realitas hidup pun menjadi lemah. Nah, keyakinan ini yang betul-betul harus kita pompa. Bagaimana cara memompanya? Membuktikan dengan amal. Ya. Dibuktikan dengan amal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.